Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan kabarnya? Baik? Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan benchmarking ya. Jangan lupa tugas-tugasnya diintegrasikan dengan manajemen ya. Karena kan itu sebagai tugas mata kuliah saya. Jadi jangan sampai terlewat tugasnya, oke? Sebelum itu mari kita absen dulu ya mahasiswa yang hari ini masuk. Sekarang pertemuan 3 ya, sekarang pertemuan 3. Sekarang pertemuan 3. Anissa Dwi Astuti. Oke. Muhammad Faiz. Ya, Muhammad Al-Farizi. Oke. Neng Yanti. Sakit. Nah. Kemarin benchmarking ikutan gak ya Neng Yanti? Enggak. Oke. Apa izin ya. Nina Nirmala. Oke. Risa Nuramalia. Raden Muhammad Nasib. Wah, ini keturunan Raden ya. Ya, Siti Firdanur sakit juga. Oke. Udah izin ke Kosma. Oke, sakit ya. Mas Ratu. Oke. Firly Nurrahma. Sania Serly. Rosdiana. Oke. Sesuai pertemuan ya, sekarang kita pertemuan 3 sesuai RPS yang sudah saya sampaikan waktu di awal pertemuan kontrak. Perkembangan teori manajemen ya. Tujuan pembelajarannya ya tentunya ini berkaitan dengan sub CPMK 2 ya. Jadi nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan dan membandingkan antara teori-teori manajemen yang ada dari pertama kali adanya teori manajemen dibukukan ya sampai saat ini teori manajemen modern. Nah, nanti harapannya ya kamu bisa membandingkan perkembangan teori-teori dari masa ke masa, gitu ya. Kemudian juga kan kita punya profil lulusan ya, profil lulusan prodi. Nah, diharapkan nanti setelah lulus dari ini teman-teman bisa mengaplikasikan dan menganalisis dan juga menerapkan manajemen ini di perusahaan tempat bekerja ataupun di lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan semua, itu ya. Baik, perkembangan teori manajemen. Oke, sebelum itu ya, kira-kira menurut rekan-rekan penting nggak kita mempelajari dan memahami terkait dengan teori manajemen? Perlu nggak? Perlu. Ada yang mau berpendapat kenapa kita penting dan perlu mengetahui teori manajemen? Siapa? Ya, apa? Karena kalau suatu organisasi tidak ada manajemennya, tidak jalan, maka menanggung manajemen setiap hal. Kalau tidak ada ya tidak akan tercapai. Ada lagi? Nina, boleh? Silakan. Apa?
Betul ya. Maka dari itu kita penting memahami teori manajemen karena ini menjadi dasar ukur untuk pengelolaan usaha atau pengelolaan organisasi. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, coba rekan-rekan lihat di sini ya. Di sini ada apa itu, bangunan apa yang pertama itu? Candi Borobudur. Kemudian piramida. Terus ini adalah keajaiban dunia. Produk manajemen yang diciptakan oleh sejarah. Bagaimana ketika itu ya, para manajer atau para raja dari kerajaan-kerajaan ini mampu menginstruksikan banyak orang untuk membuat suatu tujuan yang sama tentunya. Ini artinya apa kan? Ini adalah bukti peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Mengarahkan dari seorang raja sampai ke bawah, mampu diinstruksikan untuk mencapai tujuan bersama sehingga terjadilah keajaiban dunia ini. Berarti teori manajemen itu sudah ada sejak lama, hanya saja mungkin mengalami perkembangan ya, dan tidak bisa disamakan antara manajemen hari ini zaman dulu dengan hari ini kan tidak bisa disamakan dan belum tentu cocok. Maka dari itu teori manajemen ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan kita harus fleksibel. Rekan-rekan harus mampu fleksibel ya. Jangan sampai kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin rekan-rekan udah tahu semua kemana perginya perusahaan Bata ya, kemana perusahaan Nokia ya. Ini kan menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Ini kan tidak jadi 1 tahun 2 tahun ya, ini nyampe puluhan tahun gitu baru selesainya itu tuh ya tuh. Nah ini jadi kita penting memahami apa itu teori ya sebelum kita masuk ke inti dari pelajaran ini, mata kuliah ini. Kita harus paham teori itu apa sih, gitu kan? Kenapa kita mempelajari? Nah, di sini ya, jadi teori itu adalah merupakan kelompok koheren dari dalil umum yang biasa dipakai sebagai prinsip untuk menjelaskan sesuatu, ya itulah teori namanya. Prinsip untuk menjelaskan sesuatu, atau tadi hasilnya digunakan untuk menjadi sebuah ukuran, ya. Nah, fenomena, gitu kan, sesuatu fenomena yang terjadi. Kemudian kelompok koheren itu adalah seperti layaknya sebuah sistem efisien yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja secara bersama. Itulah teori, gitu ya. Jadi kita harus paham teori itu apa. Oke, silahkan bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok. Ini ada berapa orang? 10 ya, 5 orang berarti. Oke. Nah, ini kesini silahkan. Kalau enggak gimana? Ya. Nah, ya udah. Jadi nanti kamu bandingkan ya antara teori manajemen ini. Nama aktivitasnya, ceritanya ini pabrik kertas versus studio kreatif ya. Nah itu, jadi nama aktivitasnya adalah pabrik kertas versus studio kreatif. Untuk kelompok A semuanya sama, proyeknya adalah membuat pesawat ya, membuat pesawat kertas gitu kan. Namun untuk kelompok A, ini kelompok A ya, buatlah pesawat kertas dengan lipatan yang memang sama semuanya ya.
lipatannya bikin pesawat kertas yang standar ya, gitu. Secepat mungkin tanpa berdiskusi, tidak boleh ngobrol ya, ataupun bercanda ataupun ketawa. Pokoknya mah kamu kerjain tugas kamu membuat produksi pesawat sebanyak mungkin ya, dengan bentuknya sama gitu kan ya. Oke. Nah untuk kelompok B dikasih kebebasan untuk membuat pesawat, terserah bentuknya seperti apa, dan boleh juga diskusi ya, mau menyamakan persepsi atau mau sama lipatannya boleh, tapi diskusi ya, dan boleh juga dihias ya, atau diperbagus pesawatnya boleh, silahkan. Saya kasih waktu sama, yaitu 2 menit dari sekarang. Baik. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Oke, saya akan tanya ke kelompok A. Mampu memproduksi pesawat berapa banyak? 5. Coba acungkan, mana pesawatnya, mana? Mana? Oke, bentuknya sama semua ya. Ini tanpa, mana acungkan mana? Oke, 5 ada ya. Oke, 5. Oke, tanpa berdiskusi ya kan, fokus terhadap instruksi gitu kan, tidak boleh ngobrol dan lain-lain. Coba kelompok B, berapa yang dibuat? Baru 2 ijaz ya. Nah artinya lebih banyak mana berarti produksinya? Kelompok A ya. Nah kelompok A, kalau dari sisi kebahagiaan lebih bahagia mana? Oh kan. Nah ya, itulah gambaran antara teori manajemen klasikal dengan teori manajemen neoklasikal gitu. Kalau modern ya sekarang sudah pada tahu lah semua ya. Nah itu perbedaannya. Artinya kalau di klasikal tidak memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia, ya kan? Ya individu dengan karyawan, atasan dengan bawahan, pokoknya mah saklek. Nah, gitu ya. Pokoknya kayak kerja rodi gitu kan. Sedangkan kalau kelompok B neoklasikal itu sudah memperhatikan hubungan komunikasi yang baik ya. Nah, cuman lemahnya di mana antara dua teori manajemen ini ya? Yang satu produktivitasnya lebih tinggi, produksinya lebih tinggi kan, mampu menciptakan pesawat yang banyak. Sedangkan yang B produktivitasnya kurang, sehingga muncullah teori modern yang menganut tadi sistem dan kontingensi. Sekarang kita akan melaksanakan kuis ya, sebagai evaluasi kamu sudah benar-benar paham apa belum dengan perkembangan teori manajemen. Siapakah yang akan mendapatkan peringkat pertama? Wih, Raden ketiga. Siapa ini? Fatma. Iya ya. Oke, bagus ya. Baik, terima kasih teman-teman. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan perkuliahan pada hari ini mendapatkan suatu hal yang baru, pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, dan tentunya manfaat bagi kita semua. Ya, gitu. Mudah-mudahan juga menjadi bekal nanti untuk di organisasinya masing-masing ya, atau di pekerjaan masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.